Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan. Salat bertangkaikan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Monika Primasari, MPD, selaku sebagai dosen pengampu, dan yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rita Sari Fatimah, NIM 19231040. Saya dari jurusan Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang dimana yang pertama adalah analisis alokasi waktu, yang kedua kehadiran materi pokok, yang ketiga pendekatan, metode beserta model pembelajaran, yang keempat indikator dan tujuan pembelajaran, yang kelima sistematika urutan materi, dan yang terakhir yaitu yang keenam aktivitas pembelajaran. Dan saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu analisis alokasi waktu. Perhitungan minggu atau jam efektif. Yang pertama, kita harus menghitung jumlah minggu yang ada dalam bulan Juli sampai Desember. Nah, yang dalam Juli ada 5 minggu, Agustus 4 minggu, September 4 minggu, Oktober 5 minggu, November 4 minggu, Desember 15 minggu, dan yang jumlahnya yaitu 27 minggu. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah minggu yang tidak efektif dalam bulan Juli sampai Desember. Dalam bulan Juli terdapat kegiatan Hari Idul Adha 1441 Hijriah, libur semester. Agustus ada Hari Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. September tidak ada. Oktober Maulid Nabi Muhammad SAW. November juga tidak ada. Dan Desember Hari Raya Natal beserta libur semester. Dan jumlahnya itu adalah 7. Nah, kita sudah tahu berapa banyak minggu yang ada dalam Juli sampai Desember. Dan minggu tidak efektifnya juga sudah kita ketahui. Jadi, banyaknya minggu efektif dalam bulan Juli sampai Desember yaitu minggu yang ada pada bulan Juli sampai Desember dikurang minggu yang tidak efektif. Jadi, 27 dikurang 7 sama dengan 20 minggu. Nah, banyaknya jam pelajaran yang ada pada minggu tersebut itu 20 minggu dikali 5 jam pelajaran sama dengan 100 jam pelajaran. Nah, sekarang yang akan dibahas yaitu distribusi alokasi waktu, yaitu materi pokok yang ada dalam satu semester pertama, yaitu yang pertama sistem gerak pada manusia, alokasi waktunya 20 jam pelajaran, yang kedua gerak dan raya 10 jam pelajaran, yang ketiga pesawat sederhana 15 jam pelajaran, yang keempat struktur dan fungsi tumbuhan itu 15 jam pelajaran, yang kelima yaitu sistem pencernaan pada manusia 15 jam pelajaran, zat aditif dan zat adiktif terdapat 10 jam pelajaran, dan yang terakhir sistem peredaran darah manusia 10 jam pelajaran. Jadi jumlah jam yang terdapat pada satu semester tersebut adalah 95 jam pelajaran. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah membahas tentang banyaknya jam pelajaran yaitu 100 jam pelajaran. Jumlah jam cadangan yaitu 100 minggu efektif dikurang dari jam pelajaran yang dipakai dalam satu semester, yaitu 100 jam pelajaran dikurang 95 jam pelajaran, yaitu 5 jam pelajaran. Jadi jumlah jam cadangannya itu yaitu 5 jam pelajaran. Selanjutnya akan membahas materi setiap pertemuan sistem peredaran darah pada manusia.
Tatap muka pertama yaitu materinya darah. Jam pelajarannya yaitu 3 jam pelajaran. Tatap muka kedua materinya jantung dan pembuluh darah, di mana jam pelajarannya itu 2 jam pelajaran. Yang ketiga yaitu gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya, yaitu 3 jam pelajaran. Dan tatap muka keempat yaitu ada ulangan harian 2 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu poin kedua yaitu KD dan materi pokok. Kompetensi dasar atau biasanya disingkat KD merupakan penjabaran standar kompetensi peserta didik yang cakupan materinya lebih sempit dibandingkan dengan standar kompetensi peserta didik. Adapun KD dari 3.7 yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan kompetensi dasar 4.7 yaitu menyajikan hasil percobaan, pengaruh aktivitas atau jenis, intensitas atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Jadi materi pokok yang terdapat pada KD 3.7 dan 4.7 pada kelas 8 SMP yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Nah, poin ketiga sekarang yaitu pendekatan, metode, serta model pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan yaitu scientific, model pembelajaran yaitu discover learning, dan metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi dan eksperimen. Nah, sekarang yaitu poin keempat, yaitu indikator dan tujuan pembelajaran. Adapun dari indikator dari KD 3.7 dan 4.7 adalah mendeskripsikan fungsi darah, membuat model komponen penyusun darah, mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah, menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah, menjelaskan keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah dan dalam darah, mendeskripsikan proses pembekuan darah, mendeskripsikan karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O, mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah, mengidentifikasikan perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena, menjelaskan keterkaitan antara hasil pengukuran darah dengan kondisi pembuluh darah, mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia, mendeskripsikan beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, dan mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Selanjutnya, membuat model sistem peredaran darah, menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh jenis dan intensitas aktivitas serta jenis kelamin dengan frekuensi denyut jantung. Adapun tujuan pembelajaran dari KD 3.7 dan 4.7 yaitu 1. Menjelaskan fungsi darah, yang kedua membuat metode penyusun darah dapat mendeskripsikan serta menjelaskan fungsi masing-masing komponen tersebut. 3. Menjelaskan keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel dalam darah. Yang keempat, mengetahui proses pembekuan darah dan proses peredaran darah pada manusia. Yang kelima, mendeskripsikan karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O, jantung dan pembuluh darah. Keenam, mengetahui perbedaan antara arteri dan vena. Yang ketujuh, menjelaskan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah serta upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Selanjutnya yaitu poin kelima. Poin kelima yaitu sistematika urutan materi. Urutan materi dari sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu darah, yang kedua jantung dan pembuluh darah, yang ketiga gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya, dan yang keempat yaitu ulangan harian. Poin keenam yaitu aktivitas pembelajaran. Pembelajaran dalam sistem peredaran darah yaitu yang pertama menjelaskan darah. Dengan siswa melakukan percobaan, berdiskusi bersama antara guru, siswa secara berkelompok, dan yang terakhir yaitu guru menjelaskan. Yang kedua yaitu pertemuan kedua menjelaskan jantung dan pembuluh darah.
yaitu guru menjelaskan. Kemudian siswa melakukan percobaan dan berdiskusi bersama antara guru dan murid untuk mendapatkan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan oleh siswa. Dan yang ketiga yaitu gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Aktivitas pembelajarannya yaitu guru menjelaskan materi tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Nah, sekarang yaitu poin terakhir, yaitu poin ke-7, bentuk penilaian. Yang pertama itu bentuk penilaian sikap dari yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, dan yang ketiga dari penilaian teman sebaya. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Di antaranya itu dengan penilaian tes tertulis, penilaian tes lisan, dan tugas atau PR. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, yaitu dengan penilaian praktek kerja saat melakukan percobaan. Yang kedua percakapan serta diskusi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.